Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA kelas 8. Kita akan menerangkan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel dan bersifat irreversible atau tidak kembali lagi seperti semula. Perkembangan adalah suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor luar. Faktor luar atau faktor lingkungan adalah faktor yang ada di sekeliling organisme. Organisme yang cukup gizi akan tumbuh dengan baik, sedangkan yang kekurangan gizi mengalami gangguan pertumbuhan. Faktor lingkungan contohnya nutrien dan air, cahaya, suhu, oksigen, dan kelembapan. 1. Nutrien dan air. Nutrien adalah zat makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Hewan mendapatkan nutrien dan tambahan dari tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan mendapatkan nutrien dari dalam tanah. Nutrien dibedakan menjadi dua, yaitu makronutrien atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mikronutrien atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tumbuhan yang kekurangan nutrien, pertumbuhannya terhambat. Air sangat penting bagi kehidupan karena air merupakan bahan pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon absisin yang dapat menghambat pertumbuhan. Air mempengaruhi kadar enzim dan substrat sehingga secara tidak langsung air mempengaruhi laju reaksi metabolisme. Tumbuhan yang kekurangan air biasanya justru mempercepat pembentukan bunga dan biji untuk mempersingkat siklus hidupnya. 2. Cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Dalam keadaan gelap, auksin merangsang pemanjangan sel sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih cepat. Tetapi tumbuhan tersebut mengalami etiolasi, yaitu tampak kuning, pucat, dan kurus. Cahaya dibutuhkan tumbuhan dalam intensitas sedang karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak. Hewan juga memerlukan cahaya matahari untuk mengaktifkan provitamin D di dalam kulit menjadi vitamin D untuk kekuatan tulang. 3. Suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10-38 derajat Celcius. 4. Oksigen. Oksigen diperlukan organisme untuk pernapasan. Oksigen juga digunakan untuk membakar zat makanan agar menghasilkan energi. Energi tersebut digunakan untuk beraktivitas. 5. Kelembapan. Pada tumbuhan, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembapan udara rendah, maka penguapan air meningkat sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Kelembapan tanah mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembapan tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah semakin banyak. B. Faktor dalam. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, contoh sifat genetik dan hormon. 1. Gen. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. Setiap sel
Hidup akan mewarisi gen dari induknya. Informasi genetik yang tepat perlu diterima oleh setiap sel pada saat pembelahan sel agar setiap organ dapat tumbuh dengan tepat. 2. Hormon. Hormon adalah hormon pada manusia disebut somatotrof. Hormon somatotrof dapat meningkatkan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. 2. Orang yang kelebihan hormon somatotrof akan mengalami pertumbuhan raksasa atau gigantisme, sedangkan yang kekurangan akan mengalami kekerdilan atau kretinisme. Masa pertumbuhan manusia ada batasnya. 4. Pada laki-laki umumnya pertumbuhan akan berhenti pada usia 22 tahun, sedangkan pada perempuan pada umur 18 tahun. 5. Hormon pada pertumbuhan disebut fitohormon, contohnya auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumatin, dan kalin. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga. Mungkin untuk materi ini cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.